Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai apa saja sih pajak yang dibayarkan ketika melakukan balik nama atas tanah dengan dasar akte jual beli ya. Betul. Karena sering ditanyakan kepada saya dan banyak orang yang belum mengerti ya ketika saya menguruskan sertifikat balik nama atas tanah itu biasanya kok mahal sekali sih mas. Sebenarnya untuk pengurusannya itu nggak mahal, yang mahal itu bayar pajaknya. Jadi akan saya beritahu pajak-pajak apa saja sih yang harus dibayarkan ketika Anda mau balik nama sertifikat ke pemilik yang baru atas dasar jual beli atas tanah ya. Ini bisa diurus sendiri, pajaknya bisa diurus sendiri, namun untuk akte jual belinya Anda harus ke pejabat pembuat akte tanah. Anda bisa pasrah secara langsung, pasrah keseluruhan, terima beres ke PPAT bisa, atau Anda urus pajaknya sendiri sama pengurusan balik namanya sendiri bisa, serta aktenya baru diurus di PPAT juga bisa. Terserah Anda mau pilih yang mana, tapi ini akan saya beritahu mengenai bayar-bayarnya itu sebenarnya apa saja sih kok bisa mahal. Oke, sebenarnya ada 3 pajak, ada 4 pajak ya yang perlu dibayarkan. Kalau untuk balik nama saja, untuk balik nama atas dasar jual beli di BPN itu pajaknya murah ya, dibayarkan di loket BPN itu pajaknya nggak terlalu mahal. Yang mahal itu pajak ketika Anda melakukan jual beli tanah tersebut, karena ada yang namanya pajak BPHTP, biaya perolehan hak atas tanah ya, PPH, pajak penghasilan yang dibayarkan oleh penjual, dan PPN atau pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh pembeli ya. Itu dulu diselesaikan. Setelah itu membuat akta otentik, akta jual beli ke PPAT, baru diurus ke BPN. Nanti ada pajak yang dibayarkan ke BPN, yaitu pajak penerimaan negara bukan pajak berupa pajak balik nama. Seperti itu. Perhitungannya apa saja? Yang pertama, untuk biaya balik nama sertifikat itu biayanya cukup murah ya. Untuk pajaknya sendiri yaitu nilai tanah dikali luas tanah dibagi 1000. Itu rumusnya di BPN yang harus dibayarkan. Jika Anda membeli tanah per meternya 500.000 ya, Anda membeli tanah per meter 500.000 dengan luas tanah tersebut 100 meter, 10 kali 10 per meternya 500.000, itu berarti nanti 50 juta kan hasilnya. Total penjualannya adalah 50 juta. Seperti itu. Nanti Anda akan membayar pajak balik nama sertifikat ya. Sertifikat itu adalah 50.000 karena nilai penjualan tersebut dibagi 1000 ya, yang artinya 50 juta dibagi 1000 adalah 50.000. Seperti itu. Tergantung Anda berapa nilai per meternya dikali luasnya, setelah itu dibagi 1000. Kalau per meternya 1 juta misalnya, setelah itu luasnya 100 meter, berarti kan 100 juta. 100 juta dibagi 1000 berarti 100.000, itu yang dibayarkan ke BPN untuk biaya balik nama sertifikat tanahnya. Itu untuk biaya sertifikat tanahnya. Oke. Untuk syarat-syaratnya mengajukan balik nama sertifikat itu kan harus dilengkapi. Syarat-syaratnya memenuhi kedua persyaratan teknis ya, pembuatan AJB ya, akte jual belinya itu kan harus ada. Untuk AJB tersebut harus menyelesaikan pajak-pajaknya terlebih dahulu, pajak-pajak penjualan tanah tersebut, yaitu pajak PPH, pajak penghasilan ya, dan BPHTB serta PPN. Untuk PPN ini jarang sekali, kecuali wajib pajak yang sudah ditentukan untuk membayar pajak, misalnya perseroan seperti itu akan ada kena pajak PPN sebesar 10% ya. Untuk syarat-syaratnya, balik nama itu membawa sertifikat tanah, menyerahkan izin mendirikan bangunan jika ada ya, bukti pembayaran rekening listrik ya, surat roya jika jika tanah tersebut masih dijaminkan ya, memiliki surat pernyataan penjual bahwa yang telah dimiliki tidak dalam sengketa. Setelah itu menyerahkan salinan data identitas pribadi ya, identitasnya ya KTP, KK seperti itu.
Yang terpenting yaitu untuk akte jual belinya sekarang. Sebelum Anda membuat akte jual beli, itu kan harus ada beberapa pajak yang harus diselesaikan ya. Untuk pajak yang harus diselesaikan, yang pertama yaitu PPh atau pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pihak penjual. Untuk PPh ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah. Ini sudah jelas ya, yaitu 2,5% dari nilai pengalihan hak atas tanah tersebut. Misalnya tanah tersebut nilainya jual belinya 100 juta ya, karena setiap meternya itu harganya 1 juta dan luasnya 100 meter, jadi kan harganya 100 juta. Untuk pajak PPh-nya, pajak penghasilan yang dibayarkan oleh penjual itu adalah 2,5%-nya, yang artinya 100 juta kali 2,5% yaitu 2.500.000. Itu pajaknya 2.500.000. Itu pajak satu. Yang kedua, pajak BPHTB-nya. Untuk pajak BPHTB ini dibayarkan ke Bapenda ya. BPHTB ini ada rumusnya juga mengenai BPHTB, yaitu 5% dari NJOP yang sudah dikurangi nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajak. Biasanya setiap daerah itu nilai objek pajak yang tidak kena pajak yaitu biasanya rata-rata 60 juta setiap daerah, rata-rata seperti itu. Jika jual beli atas tanah tersebut nilainya di bawah 60 juta biasanya tidak akan kena BPHTB atau tidak akan kena pajak BPHTB. Namun jika di atas 60 juta nanti akan kena. Misalnya pajaknya jual belinya nilai transaksinya adalah 70 juta ya, seperti itu. Nilai transaksinya 70 juta. Sedangkan BPHTB-nya yang tidak kena pajak yaitu 60 juta di daerah tersebut. Maka 70 juta dikurangi 60 juta ya, seperti itu. Nanti akan 10 juta. 10 juta dikalikan 5%. 5%-nya dari 10 juta yaitu 500.000. Maka BPHTB-nya adalah 500.000. Yang pertama tadi ada PPh ya. Setelah itu ada BPHTB, sudah ada dua kan ini. Setelah itu ada PPN. Untuk PPN ini biasanya untuk wajib pajak yang sudah ditentukan membayar PPN ini biasanya 10% pajak pertambahan nilai. Namun untuk masyarakat umum biasanya nggak ada untuk pajak-pajak PPN ini. Jadi itu tadi. Yang pertama ada pajak sebelum akte jual beli dibuat, yaitu ada PPh dan BPHTB harus diselesaikan terlebih dahulu baru membuat akte jual beli. Setelah itu baru diurus ke BPN mengenai balik nama atas tanah tersebut. Balik nama atas tanah tadi di BPN sekitar 100.000 sampai 200.000, pokoknya dibagi 1.000 nilai transaksinya. Setelah itu PPh-nya sudah 2,5 juta kalau nilainya 100 juta, tambah BPHTB-nya kalau 100 juta berarti 2 juta, udah 4,5 juta, tambah 100.000 4.600.000 ya. Itu aja baru pajaknya, belum untuk ongkosnya, seperti itu. Jadi biasanya untuk balik nama atas tanah walaupun hanya mencoret sertifikat dengan nama yang baru, namun biasanya biayanya mahal ya, seperti itu, karena ada pajak-pajaknya bisa sampai 8 juta, 10 juta dan tergantung PPAT-nya atau orang yang menguruskan dan berikan kuasa untuk menguruskan itu biasanya berapa. Jadi tergantung hal tersebut. Itu tadi pajak-pajaknya biar masyarakat tahu itu biayanya itu yang besar itu adalah pajaknya yang harus dibayarkan ke negara dan ke daerah, seperti itu. Saya pikir itu cukup. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.